الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون عباد الله. Setelah kita memuji Allah Jalla wa Ala di hari yang penuh dengan kemenangan ini, maka saya selaku khatib mengajak kepada keluargaku, saudara-saudaraku, seluruh kaum muslimin, hendaklah kita mengagungkan Allah di hari yang mulia ini. Allah Jalla wa Ala melalui kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, inna a'zamal ayyami 'inda Allah yaumun nahr thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari ini, yaitu setelah seseorang menegakkan salat Idul Adha, maka ada syariat yang agung sebagaimana Allah Jalla wa Ala perintahkan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dirikanlah salat dan persembahkanlah sesembelihan hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu wa aslimu wa basyiril mukhbitin. Pada setiap umat kami syariatkan sesembelihan untuk Allah agar mereka mengingat karunia yang telah Allah rizkikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma min ayyamin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah hari yang agung. Setelah kemarin saudara-saudara kita melakukan satu ibadah yang agung, yaitu wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka di hari ini seluruh kaum muslimin menyempurnakan kesyukurannya dengan berkumpul di permukaan bumi Allah Jalla wa Ala, bertakbir, bertahmid, membesarkan, mengagungkan, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seaqidah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak termasuk jihad di jalan Allah? Artinya, apakah tidak lebih mulia jihad di jalan Allah daripada ibadah yang dikerjakan oleh seorang mukmin di 10 hari yang pertama dari bulan yang mulia ini? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kana yakhruju bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika syai'. Kecuali seseorang yang dia keluar di jalan Allah, dia berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada yang tersisa,
melainkan dia syahid di jalan Allah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, perkenankan di kesempatan yang mulia ini khatib menyampaikan satu tema khutbah bekal menghadapi musibah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hampir 1,5 tahun kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan ujian, yaitu musibah adanya wabah COVID-19 yang hampir melanda seluruh negeri seantero dunia, yang ini merupakan adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara hikmah disyariatkan ibadah kurban, yaitu melatih jiwa seorang mukmin untuk bersyukur ketika diberikan nikmat dan bersabar ketika ditimpa berbagai musibah. Maka di waktu yang mulia dan ringkas ini, khatib hendak menyampaikan beberapa bimbingan-bimbingan syariat yang bisa kita jadikan sebagai bekal agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kesabaran, ketabahan, ketulusan di dalam menghadapi setiap musibah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Bekal yang pertama, hendaklah setiap mukmin meyakini dan bertawakal serta berlindung hanya kepada Allah di setiap keadaan. Karena setiap yang terjadi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang kecil maupun yang besar, melainkan seluruhnya itu biyadillahi kullih, ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala seluruhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun melainkan seluruhnya itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikannya hidayah, dan Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, Qul man dalladhi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmatan ولا يجدون من دون الله ولا وليا ولا نصيرا. Al-ayah. Katakan wahai Muhammad, siapa di antara kalian yang mampu menyelamatkan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada seorang hamba yang bisa melepaskan diri dari takdir Allah Jalla wa Ala. In arada bikum su'an aw arada bikum rahmah, baik Allah menimpakan satu bencana kepada kalian ataupun Allah menghendaki rahmat untuk kalian, tidak ada bagi mereka satu pelindung dan penolong pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Qul hasbiyallah alaihi yatawakkal mutawakkilun. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki satu musibah dan bencana atas diriku, maka tidak ada satupun di antara berhala-berhala mereka itu yang mampu menahan bencana. Dan apabila Allah menginginkan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku, mereka pun sesembahan selain Allah tidak akan mampu untuk menahannya. Maka katakan wahai Muhammad, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin
fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Maka setiap perkara yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia dari setiap rahmat, tidak ada satu hamba pun yang mampu menahannya. Sebagaimana ketika Allah telah menimpakan satu musibah, tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk mencegahnya. Ketahuilah, Allah dia zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, agama Allah, mentauhidkan Allah, memperbaiki ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka hari-hari dalam kehidupan di dunia, baik itu kenikmatan ataupun penderitaan, senang ataupun susah, bahagia ataupun petaka, maka seluruhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir seluruh hamba-hamba 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, uktub maqadir al-khalaiqi hatta taqum as-sa'ah." Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qalam. Kemudian al-qalam bertanya kepada Allah. Ketika Allah berkata kepadanya, "Uktub, famada aktub?" Tulislah, apa yang harus aku tulis? Maka Allah memerintahkan, tulislah seluruh takdir-takdir makhluk hingga ditegakkan hari kiamat. Maka wahai ayyuhal muslimuna ibadallah, virus dan apapun keburukan dari berbagai musibah, maka tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi hanya sekedar fenomena alam. Seluruhnya itu diilmui oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai hikmah, maksud-maksud dan tujuan. Dan di antara tujuan Allah timpakan musibah, salah satunya agar hamba tidak diliputi hatinya dengan ujub, kesombongan, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, agar setiap hamba kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Dan musibah adalah di antara bentuk dari bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kemudian bekal yang kedua, hendaklah setiap mukmin memperbaiki keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min iktirabis sa'ah," di antara tanda dari tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, "an yural hilalu qabalan fayuqalu lilailatain." Ketika hilal tanggal 1 dari setiap bulan yang mengawali bulan Qamariyah yang terlihat jelas, tetapi dikira oleh kebanyakan manusia itu adalah malam yang kedua, menunjukkan begitu cepatnya hari berlalu. Wa an yuttakhadal masajidu turuqa, dan masjid-masjid hanya dijadikan tempat lalu lalang manusia. Manusia hanya sibuk memperindah masjid-masjid, berlomba-lomba
untuk memperindah masjid tetapi tidak menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Dan dikatakan oleh para ulama, makna wa an yuttakhadha al-masajidu turuqa, mereka enggan ketika masuk masjid mendirikan tahiyatul masjid dalam rangka menghormati masjid itu sendiri. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah sallam, wa an yadhara mautul faj'ah, akan terlihat di hari-hari itu kematian datang secara tiba-tiba. Ayyuhal muslimuna ibadallah, tidak sedikit kita mendengar apakah kerabat kita, teman dekat kita, sore hari kita berbincang, bercengkrama, esok harinya dia meninggal dunia. Ketika dia asik berkomunikasi di pagi harinya, tidak disadari, kemudian di sore harinya dia meninggal dunia. Di mana hari-hari ini kita sering mendapatkan berita, khabar, tidak sedikit orang-orang yang kita cintai, apakah karib kerabat kita, teman dekat kita, atau dari orang-orang tua, saudara-saudara kita dan teman-teman kita telah mendahului kita. Bahkan telah ribuan saudara-saudara kita yang telah Allah Jalla wa Ala segerakan kematiannya. Maka inilah di antara tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di dalam banyak hadis yang sahih, hendaklah ketika Allah Jalla wa Ala memberikan peringatan, seorang mukmin mengambil pelajaran. Dan di antara perkara yang harus diperbaiki ketika musibah beruntun datang, tidak ada satu perkara yang lebih baik daripada seseorang memperbaiki keikhlasan dan ketakwaannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dalam Sunan At-Tirmidzi, beliau bersabda, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Wahai anak muda, jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Wahai anak muda, jagalah batasan-batasan Allah, pasti engkau akan mendapati pertolongan Allah di hadapanmu. Maka ketika musibah datang, tidak ada perkara yang lebih hebat daripada keikhlasan. Seseorang memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan di antara hikmah, tujuan kurban disyariatkan dalam rangka semata-mata memperuntukkan sesembelihan hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Allah Ta'ala berfirman, la yanaluhum dima'uha wa luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maka tidak akan sampai kepada Allah dari sesembelihan kalian itu daging-dagingnya, tidak pula darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah yaitu keikhlasan dan ketakwaan di antara kalian di dalam berkurban. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka di antara perkara yang disepakati oleh para ulama agar musibah itu diganti dengan rahmatnya, agar petaka itu diganti dengan keamanan dan kebahagiaan, yaitu seseorang memperbaiki keikhlasan dan ketakwaannya. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinannahum lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Apa bentuk janji Allah? Allah Ta'ala berjanji dengan 3 kesepakatan. Yang pertama, Allah pasti akan menjadikan umat ini berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan umat Islam sebelum ini berkuasa di muka bumi. Yang kedua, Allah akan mengokohkan mereka di atas agama yang diridhai, artinya jaminan husnul khatimah. Yang ketiga, Allah pasti akan mengganti rasa takut dengan keamanan, berbagai musibah dengan rahmat dan kasih sayang. Maka apa syaratnya? Allah berucap di akhir ayat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah.
Mereka hanya beribadah kepadaku semata. Mereka melakukan salat, umrah, haji, sedekah, baik yang zahir maupun yang batin. Rasa takutnya, doa, istighatsah, isti'anah, seluruhnya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sama sekali tidak berbuat kesyirikan kepadaku. Ayyuhal muslimuna ibadallah, perkara yang menjadikan setiap jiwa ini bersedih adalah berbagai kesyirikan, kebid'ahan tumbuh subur di negeri ini. Maka itulah yang akan mengundang murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi kewajiban bagi kita seluruh kaum muslimin, ketika kita menginginkan kasih sayang Allah, keberkahan dan rahmatnya, hendaklah kita berusaha memperbaiki keikhlasan kita, tauhid kita di dalam diri kita, rumah tangga kita, karib kerabat kita, tetangga dan seluruh kaum muslimin. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu biayatina fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, beribadah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat bid'ah sedikit pun, maka apa janji Allah? Pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan yang turun dari langit dan muncul dari permukaan bumi. Dan apabila mereka mendustakan ayat-ayat kami, kami azab mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan di antara bekal yang ketiga dalam menghadapi berbagai musibah, hendaklah setiap mukmin berusaha untuk senantiasa di masa-masa fitnah yang menjadi bahagian dari setiap musibah yang turut, yang datang secara beruntun, hendaklah dia senantiasa bersama penguasa, bersama pemerintah kaum muslimin. Di mana kita mengetahui ketika musibah wabah ini datang, berbagai berita-berita bertebaran, baik itu yang benar maupun berita-berita yang tidak benar. Tidak sedikit saudara-saudara kita kaum muslimin termakan hoax, termakan berita-berita adu domba dan propaganda. Tidak sedikit di antara mereka terjatuh ke dalam ghibah, adu domba, upaya-upaya untuk membenci pemerintah dan penguasa. Maka ini bukan dari perkara yang diperintahkan dalam syariat. Ketika seorang mukmin diuji dengan satu musibah, kemudian dia melakukan perkara yang akan mengundang musibah yang lebih besar, maka hendaklah setiap berita, informasi yang terkait dengan musibah yang kita hadapi ini, yaitu COVID-19, maka hendaklah kita menerima berita yang resmi dari pemerintah. Allah Ta'ala telah perintahkan di dalam ayat, qala ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila telah datang satu perkara, baik itu yang mendatangkan rasa aman ataupun rasa takut, maka sifat orang-orang munafik, mereka terburu-buru menyebarkannya, membuat adu domba, berita-berita dusta agar rakyat membenci penguasanya. Maka seorang mukmin sikapnya adalah, seandainya mereka mengembalikan berita itu kepada Rasulullah SAW dalam urusan agama, atau kepada pemimpin mereka dalam urusan kenegaraan dan bangsa mereka, sungguh mereka akan mengetahui kesimpulan akhir dari berita tersebut. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, hendaklah setiap mukmin berusaha dalam setiap urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, terkait dengan penjagaan jiwa rakyat dan bangsa. Mereka selalu berusaha untuk mencari berita-berita yang resmi dari pemerintah dan tidak mengambil berbagai berita-berita yang diragukan sumber informasinya. Dan di antara perkara dari bekal seseorang menghadapi musibah, yaitu memperbaiki ketaatannya kepada pemerintah kaum muslimin. Karena ini telah berjalan di dalam perjalanan dakwah ahlu sunnah wal jamaah.
Karena di antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang Allah timpakan di suatu negeri, yaitu dalam rangka menguji keimanan kaum muslimin, rakyat di suatu negeri tersebut di dalam mentaati pemimpin-pemimpin mereka. Tidak sedikit di antara negeri dengan sebab musibah mereka terpecah. Ada yang istiqamah di atas jalan dan ada di antara mereka yang keluar dari jalan. Maka ahlu sunnah wal jamaah senantiasa memberikan ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, baik dalam kondisi aman ataupun dalam kondisi peperangan, baik dalam keterpaksaan ataupun di dalam semangat yang tinggi. Itulah sifat dan sikap serta akidah ahlu sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Mu'ad radhiyallahu taala an di dalam Sahih Bukhari Muslim, beliau bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a al-amir faqad ata'ani wa man asal amir faqad asani wa innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Maka barang siapa yang mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin, sungguh dia telah mentaatiku. Dan barang siapa, dan di antara perkara mentaati pemimpin di masa musibah COVID-19 ini adalah kita mengikuti himbauan, kita mengikuti arahan dan instruksi pemimpin, baik itu di pusat maupun di daerah, dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Mungkin bagi sebagian orang ini dipandang sesuatu yang kecil atau bahkan lelucon. Sampai-sampai tidak sedikit di antara kaum muslimin mereka berpikiran, kita ini dididik untuk takut kepada corona, takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, Allah Jalla wa Ala yang telah memerintahkan kepada kita untuk menempuh sebab, dan di antara kesempurnaan tawakal, seseorang adalah berikhtiar untuk menempuh sebab agar dia diselamatkan dari virus yang menular ini. Bukankah pelajaran yang banyak apa yang menimpa di berbagai negeri, bahkan di negeri kita yang tercinta ini, kematian demi kematian yang menimpa saudara kita, apakah ini tidak cukup? Kemudian kita menerima berita-berita hoax dan kita tidak mengikuti arahan-arahan pemerintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim beliau bersabda, firru minal majdhumi ka firarika minal asad. Larilah kalian dari penyakit yang menular sebagaimana kalian melarikan diri dari kejaran singa. Ayyuhal muslimuna ibadallah, agama ini menjaga jiwa. Dan di antara 5 tujuan syariah, maqasid syariah adalah menjaga jiwa kaum muslimin. Dan di antara bekal seseorang di dalam menghadapi setiap musibah, yaitu dia menempuh berbagai sebab yang syar'i maupun yang kauni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man istabaha bisab'i tamarati ajwatin lam yadurruhu dhalikal yawma summun wala sihrun. Barang siapa di pagi hari dia mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, di hari itu maka dia akan diselamatkan dari racun dan sihir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang datang dari sahabat Utsman bin Affan dalam Sunan At-Tirmidzi, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi fi kulli yawmin wa masa'i fi kulli lailatin bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim ma yadurruhu syai'. Barang siapa yang di setiap pagi dan di sore harinya membaca bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim selama 3 kali, baik di pagi dan di petang harinya, maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin
kafatah. Barang siapa yang membaca di awal malam menjelang tidurnya 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka 2 ayat ini mencukupinya dari berbagai bahaya. Maka hadis-hadis yang semisal ini menunjukkan bahwa seorang mukmin harus menempuh sebab, baik sebab yang syar'i seperti dia mengkonsumsi madu, meminum habatus sauda, dan mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir di setiap paginya dengan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai sebab-sebab kauni sebagai bentuk penjagaan agar dia diselamatkan dari musibah COVID-19. Dan yang terakhir di antara bekal seseorang menghadapi musibah, yaitu seseorang bersikap sabar dan mengharapkan pahala dari setiap musibah yang dia hadapi. Maka bagi seorang mukmin, baik senang maupun susah, bahagia ataupun derita, ketika dia bersyukur diberi nikmat dan dia bersabar dalam derita, maka semua ini adalah keutamaan baginya. Tidak ada perkara yang mengakibatkan dirinya dalam keburukan dan kerugian selama dia berada dalam 2 amalan ini. Sabar ketika diuji dan bersyukur ketika dia mendapatkan kelapangan. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, laisa dzaka illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan urusan setiap mukmin, dan engkau tidak akan mendapati perkara ini kecuali pada diri setiap mukmin, yaitu ketika dia diberikan nikmat dia bersyukur, itu baik baginya, dan ketika dia diuji dengan berbagai bentuk musibah dia bersabar, itu pun baik baginya. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, kematian tiba-tiba itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, dan murka Allah bagi orang-orang yang fajir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukhari Muslim berucap, "Mautul faj'ah ra'fatun lil mu'min wa asafun 'alal fajir." Kematian yang datang tiba-tiba adalah bentuk kasih sayang Allah, karena Allah rindu kepada ruh orang-orang yang beriman, dan itu adalah kemurkaan Allah bagi orang-orang yang berbuat kefajiran. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kita senantiasa bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Jalla wa Ala mengangkat wabah ini. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi bilad Palestin wa sa'iri biladil muslimin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma ij'al bitanatal muslimin min bitanati as-salihin wal muslihin. Allahumma la taj'al علينا غلا وحسدا وفرقا وفرقا. اللهم اجعل وألف بيننا وبين قلوب المؤمنين ألفة ورحمة ومحبة لله وبالله وفي الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، من الزلازل والمحن، من الزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين عن كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.